Di Indonesia, kalau kita ngomongin mobil impian, pasti salah satu yang kepikiran itu Honda, ya kan? Rasanya tuh premium, keren, pokoknya simbol sukses lah. Tapi, di balik citra yang kinclong itu, percaya nggak kalau Honda Indonesia itu sebenarnya lagi dalam krisis yang serius banget? Gimana enggak? Honda itu pinter banget bangun brand image. Mau itu Jazz, CR-V, pokoknya semua mobilnya itu punya kesan lebih mewah dibanding kompetitornya. Desainnya keren, brandingnya kuat, jadi logo H itu udah kayak jaminan mutu dan gengsi gitu. Nah, di sini nih, yang aneh, kalau brandnya sekuat itu, kalau semua orang pengen punya Honda, harusnya kan penjualannya meledak dong, logikanya gitu kan. Tapi, kenyataannya justru kebalikannya, dan angkanya, wah, bakal bikin kalian kaget. Minus 30%. Ya, kalian nggak salah lihat. Penjualan Honda itu anjlok sampai 30% di Januari 2026. Ini bukan sekedar turun biasa ya. Ini tuh udah kayak sirene darurat yang bunyi kenceng banget. Sesuatu yang gawat lagi terjadi. Dan inilah yang mau kita bongkar hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Honda Brio. Mobil kecil ini bisa dibilang jadi tokoh utama dalam drama Honda. Dia ini pahlawan penjualan, bener. Tapi, perannya ini justru yang jadi titik paling rapuh, paling bahaya buat Honda. Coba dilihat datanya. Dari total 53.000 mobil yang dijual Honda sepanjang 2025, lebih dari separohnya itu ya Honda Brio. Ini nunjukin betapa Honda itu bergantung banget atau mungkin terlalu bergantung sama satu model aja. Ini strategi yang jujur aja, risikonya gede banget. Jadi Brio ini bukan cuma soal angka jualan, ngerti kan? Brio itu kayak pintu gerbang pertama buat orang kenal Honda. Orang beli Brio sekarang, terus mungkin 3-5 tahun lagi pas ekonominya udah lebih baik, mereka bakal upgrade. Kemana? Ya ke HR-V atau ke CR-V. Nah, bayangin kalau pintu gerbang ini jebol. Wah, bisa-bisa seluruh strategi jangka panjang Honda itu ambyar. Oke, sekarang kita intip kakak-kakaknya Brio. Kalau si Brio harus nanggung beban sendirian seberat ini, itu artinya kan model-model lain di keluarga besar Honda lagi ada masalah. Yuk kita bedah satu-satu kenapa mereka ini pada loyo. Kita mulai dari HR-V. Dulu mobil ini tuh rajanya di kelasnya, hampir nggak ada lawan. Tapi sekarang, coba lihat perbandingannya. Desainnya emang masih oke lah, banyak yang suka. Tapi dengan harga start di 350 juta, speknya itu berasa jadul banget dibandingin sama pesaingnya. Ambil contoh Grand Vitara, yang bisa kasih fitur lebih modern dengan harga yang lebih masuk akal. Jelas kalah saing kan? Lanjut, kita naik kelas ke CR-V. Nah, di segmen harga 500 sampai 700 jutaan, selera pasar Indonesia itu jelas banget. Maunya mesin diesel. Titik. Dan disinilah kesalahan fatalnya CR-V. Honda sama sekali nggak ngasih pilihan mesin diesel. Ya jelas aja langsung keok kalau diadu sama Fortuner atau Pajero Sport yang memang jadi raja di segmen ini. Dan daftarnya masih panjang, kesalahan strateginya tuh ada di mana-mana. WR-V, salah harga, diposisikan kemahalan. DR-V, gak pernah benar-benar populer, tenggelam aja gitu di pasarnya yang rame banget. Civic, dulu mobil idaman anak muda, driver's car banget. Sekarang, auranya udah pudar, orang dengan duit segitu mending lirik merek Eropa. Dan yang paling parah, ini dia, hybridnya. Penjualannya itu menyedihkan banget. Bahkan CR-V hybrid, penjualannya nol unit. Gila kan? Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan lagi soal 1-2 mobil yang gagal, bukan. Ini adalah kegagalan sistemik. Honda itu lagi kalah di hampir semua lini pertempuran di pasar otomotif Indonesia. Dan rapor ini nunjukin segalanya dengan jelas banget. Coba lihat, segmen SUV murah, kalah. MPV, gagal total, hampir nggak punya jagoan. Hybrid, gagal, kemahalan. Mobil listrik atau EV, wah ini lebih parah, hampir nggak kelihatan batang hidungnya. Bahkan di segmen premium pun mereka kalah. Alasannya mirip-mirip, harga nggak sebanding sama yang didapat atau ya emang nggak punya produknya. Ini rapor merah semua, bener-bener mengkhawatirkan. Masalah di dalam ini makin parah karena tekanan dari luar. 1. Persaingan makin gila-gilaan. 2. Mobil-mobil listrik dari Cina mulai masuk dengan harga yang murah banget. 3. Kondisi ekonomi yang lagi lesu bikin orang jadi super sensitif sama harga. Dan terakhir, reputasi spare part Honda yang katanya mahal itu bikin calon pembeli jadi mikir-mikir lagi. Klop sudah, ini namanya perfect storm. Dengan semua tumpukan masalah ini, kita sampai di pertanyaan yang paling bikin merinding. Apa jangan-jangan masa depan Honda di Indonesia ini beneran terancam? Dan sayangnya, tanda-tanda ke arah sana itu udah mulai kelihatan loh.
Dan ini bukan cuma omong kosong, ini bukti nyata di lapangan. Pusat servis atau bengkel resmi Honda yang jadi salah satu mesin uang utama mereka, itu udah ada yang mulai tutup. Nah, kalau bengkel resmi aja udah mulai berguguran, ini sinyal bahaya yang jelas banget. Artinya, kondisi keuangan perusahaan lagi nggak baik-baik saja. Dan ini mungkin pertanyaan pamungkasnya. Kita tahu kan Honda itu hidup matinya ada di Brio. Sekarang coba pikir, hatchback terlaris di tahun 2025 itu ternyata mobil listrik, bukan Brio. Jadi apa yang bakal terjadi sama Honda ketika tren mobil listrik nanti benar-benar ngegusur Brio dan bikin satu-satunya tiang penyangga mereka ini jadi nggak relevan lagi? Pada akhirnya, sebuah merek yang dibangun di atas mimpi, kini justru sedang menghadapi mimpi buruk. Dengan lini produk yang salah sasaran, dihajar kompetisi dari segala arah, Honda harus gerak cepat. Karena ilusi kesuksesan yang selama ini mereka bangun bisa hancur berkeping-keping. Dan waktu mereka, sepertinya, udah nggak banyak lagi.